لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. شرائع السماوية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Azhar, mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang baru saja kita lakukan, apa yang namanya Qiyamul Lail, Qiraatul Quran, Tahiyatul Masjid, Qabliyah subuh, salat subuh, dan seterusnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini ketepatan saya bertugas sebagai penjaga gawang. Aslinya yang akan menyampaikan mau'idhah Al-Ustadz Syekh Kiai Haji Shodikin. Berhubung ada udzur, kemarin saya dihubungi oleh Syekh juga, Nur Shodik, supaya mengganti beliau. Saya bilang, acara saya ini agak ribet. Kemarin dari pagi sampai sore, bahkan tadi malam di Madi. Sampai 9:30. Ya bismillah, akan saya coba, tapi sekali lagi mohon dimaklumi, namanya pemain cadangan kan tidak seperti pemain utama. Barangkali nanti kurang memuaskan. Sekali lagi al-afu minkum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kalau kita membaca Al-Quranul Karim atau ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di sana kita temui
Di saat Allah berbicara masalah aqaid, akidah, keimanan. Beriman kepada Allah kadang-kadang digandengkan dengan beriman kepada hari akhirat. Banyak kita temui. Maknanya apa? Bukan berarti beriman kepada yang lain tidak bermakna. Sama, ada makna dan arti. Tetapi khususnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lebih-lebih harus kita pahami. Itu sekaligus sebagai wujud persyaratan menjadi orang baik. Di antaranya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak ada satupun orang di dunia ini kalau mau beriman, segala perbuatannya di mana saja berada, kapan saja dia berada, selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti barangkali di antaranya hikmah ibadah puasa. Melatih kepada kita, walaupun makanan itu milik kita, istri suami milik kita, halal, tetapi karena adanya keyakinan segala perbuatan dan omongan kita dipantau, dilihat oleh Allah, maka sebagai orang beriman tidak akan berani untuk melanggarnya. Begitu juga ternyata orang-orang yang banyak pelanggaran-pelanggaran di dunia, di antaranya sebabnya itu. Merasa tidak ada yang melihat. Sehingga dia kadang-kadang pergi jauh di sana. Supaya aman dari pantauan manusia. Oleh sebab itu sekali lagi, beriman kepada Allah di antaranya mempercayai segala perbuatan, omongan kita di mana saja berada dilihat oleh Allah. Ma'iyatullah, Allah bersama kita. Yang kedua, insya Allah kita akan menjadi orang baik kalau mempunyai kepercayaan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari totalan tidak ada satupun yang meleset dari catatan malaikat raqib dan itu sekaligus nanti akan dipaparkan di hadapan kita semuanya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Istilahnya dalam surat Yasin, fi imamim mubin. Perjalanan kita selalu akan ditulis dalam buku besar, buku stambuk yang tidak meleset sedikit pun apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, minimal. Kalau dua ini ada pada diri kita, insya Allah kita menjadi orang baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ada fal yukrim jaruhu. Ada satu sisi lagi fal yukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, syarat yang harus dipenuhi diantaranya, hormatilah tetangga, hormatilah tamu kamu semuanya. Kalau kita umpamakan tamu kedatangan bulan suci Ramadan, jujur harus kita akui bahwa Ramadan ibarat tamu untuk kita semuanya. Masalahnya di dalam menerima tamu, ucapan banyak yang dipakai oleh kita. Monggo Pak, selamat datang, ya, dan sebagainya, dan spanduk-spanduk di jalan. Orang Arab mempunyai kebiasaan untuk menerima tamu ada dua kalimat. Yang pertama adalah ahlan wa sahlan. Katanya Hadrat Syekh Al-Hajj Mulyono Ayat, pengurus cabang Muhammadiyah Lamongan. Ahlan wa sahlan, ada juga marhaban. Apa persamaan perbedaan dua kalimat yang sering dipakai orang Arab di saat menerima tamu, ahlan wa sahlan dan marhaban? Ahlan wa sahlan berasal dari kalimat ahlun, keluarga. Sehingga ada yang mengatakan di saat orang itu menerima tamu, tamu itu macam-macam. Ada tamu yang ada hubungannya dengan keluarga. Cara penghormatan kita kadang-kadang berbeda. Dulur dewi, wes lah turu nokono saanane, mangan saanane. Dan sok kadang-kadang datangnya tanpa pemberitahuan keluarga soalnya. Sehingga di dalam istilah Arab, Ustaz Gufran, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Sehingga kata orang Arab, ada istilah Arab diambil baiti baitan. Wah, adalah tamu keluarga. Anggap saja rumah sendiri. Rumahku sama dengan rumah kan. Mangan dewi, cuci piring sendiri, ya biasalah. Tapi ungkapan orang Arab baiti baitak jangan kita salah gunakan. Kemudian merambat zaujatik zaujatak. Bojomu, bojoku. Iku sing bahaya itu. Kata Pak Panji. Pengajian agama bisa sibuk itu. Kalau sudah zaujatik zaujatak, bojomu, bojoku. Itu sebagian komunitas kan berlaku semacam itu, tukar pasangan. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi marhaban itu tamu yang kita harapkan kedatangannya, tamu yang kita sudah merindukan ingin bersuah. Harap-harap cemas teko opo enggak tamu ini. Makanya di dalam penyambutannya agak sedikit berbeda
dengan ahlan wa sahlan tadi. Marhaban ibaratnya kita akan punya gawi. Jauh sebelumnya sudah kita persiapkan. Orang yang akan hadir sudah kita tulis. Itu marhaban. Jadi persiapan kita untuk menyongsong kedatangannya itu lebih daripada sekedar keluarga. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada kita, sikap bagaimana, apa yang harus kita lakukan di saat kita mendapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kedatangan bulan suci Ramadan adalah anugerah nikmat bagi orang yang beriman. Kita masih ingat yang saya katakan? 1 tahun yang lalu, di saat kita masuk dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah, Al-Asrul Awakhir, di saat kita akan melepas bulan Ramadan, menggebu, mengharap, kita berdoa. Walaupun doanya bahasanya berbeda, tapi intinya, maksudnya sama. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami. Begitu kita mengharap. Seperti yang pernah saya sampaikan, sahabat tabi'ut tabi'in mengharap kedatangannya Ramadan bukan 1-2 hari, 6 bulan. Mereka berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan ila akhiri. Di samping doa-doa yang lain, mereka mengharapkan 6 bulan itu, mengharap bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan anehnya lagi, 1 tahun yang 12 bulan, sisa 6 bulannya berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh ibadah, khususnya di dalam bulan Ramadan, Engkau terima ya Allah. Itu barangkali sedikit berbeda ya dengan jamaah yang lain. Kalau Al-Azhar ini sudah dijamin itu, ya paling tidak 6 bulan. Berdoa kepingin ketemu bulan suci Ramadan, berdoa agar puasanya diterima oleh Allah. Kalau di tempat-tempat lain, ingin bertemunya dengan bulan suci Ramadan, ya baru saja. Dan untuk berdoa diterimanya taqabbalallahu minna wa minkum, ya 1 hari saja. Karena apa? Mereka mengharap, mereka rindu akan kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Kul bifadlillah wa birahmati. Katakan Muhammad, dalam rangka mensyukuri pemberian Allah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sebelumnya sudah kita yakini, tidak ada satupun manusia yang mampu hidup di dunia tanpa anugerah
dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah tidak membedakan status. Apakah dia beriman atau tidak beriman. Selagi dia makhluk oleh Al-Khaliq, diberikan berbagai macam kebutuhan yang namanya nikmat. Termasuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Fabidzalika falyafrahu wa khairun. Di saat nikmat, di saat kita menerima nikmat dari Allah, gembira, sambutlah dengan suasana ifrah, gembira. Maka seluruh umat Islam di mana saja dia berada, lebih-lebih di negara Timur Tengah, menjelang datangnya bulan suci Ramadan luar biasa. Alhamdulillah negara kita, ya, kalau biasanya ramainya itu hanya 17 Agustus, sekarang tahun baru Islam, khususnya di Kabupaten Lamongan, sudah mulai menyongsong Ramadan. Di sana sini ada kajian yang temanya hampir sama. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kenapa? Yang sedemikian itu lebih baik. Mimma yasma'u, dari apa yang selain itu yang kita kumpulkan. Itu arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira, gembira, gembira. Nah, sekarang masalahnya, dalam kegembiraan itu apa? Persiapan apa yang kita lakukan? Jujur, persiapan yang kita lakukan ada hubungannya erat dengan di saat tamu itu sudah datang. Kalau sebelumnya nggak ada persiapan apa-apa, begitu Ramadan itu datang sebagai tamu, cuek saja. Karena contoh kita, naudzubillah min dzalik, tamu teko gak dipersilahkan lungguh, ngadeg terus. Aku ayo gak ditawari, cuek. Jadi sekali lagi, persiapan-persiapan yang kita lakukan ada hubungannya erat. Bila mana tamu itu sudah datang di hadapan kita, begitu juga Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita tidak mengadakan persiapan-persiapan, begitu Ramadan datang, ya seperti itu, cuek juga. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang saya hormati, pertama kali tujuannya apa sih? Ramadan kita sambut, Ramadan kita isi. Sambutannya itu dengan berbagai macam amal ibadah. Yang jelas di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, barangkali juga sudah pernah disampaikan oleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Jadi yang akan didatangi bukan semua rumah. Alamatnya sudah jelas. Aman. Orang yang kan berulang-ulang saya sampaikan. Bagaimana tidak panggilan yang Allah pakai di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina aman. Dari jumlah ayat 6.666 ayat. Itu cuma sekitar 89 kali
Allah memakai nida, ya ayyuhalladzina aman. Coba kalau sempat cari buku Nidaur Rahman, tafsir ayat khusus yang menafsiri ya ayyuhalladzina aman, luar biasa. Di situ digambarkan kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, segala fasilitas akan diberikan kepada Allah, kepada alladzina aman, yang tidak diberikan kepada orang lain. Panggilannya yang akan didatangi itu alamatnya jelas, ya ayyuhalladzina aman, kutiba alaikumusiyam, pakai fi'il madhi majhul, luar biasa. Dan puasa itu biasa. Jangan merasa berat, merasa aneh. Bukan kita saja. Kama kutib ladina min qablikum. Orang-orang dulu. Baik agama, adat, kebiasaan, ada yang namanya puasa. Cuma, sekali lagi, tujuannya berbeda. Caranya juga berbeda. Puasa agama lalu, subhanallah. Sedina sewengi. Gak makan. Ada yang puasa. Tidak boleh makan dan minum tertentu. Ada. Kalau kita, ya Allah, paling enak. Ya. Hanya dari subuh sampai kepada yaitu matahari terbenam. Setelah itu bebas. Jadi jangan merasa berat, merasa bergembira, merasa bersyukur. Puasa yang diwajibkan kepada kita. Di samping waktunya tidak lama, dalam 1 tahun, coba perhatikan. Makan, minum, terus. Cuma 1 bulan yang Allah wajibkan kepada kita. Tidak seimbang, tidak sebanding. Cuma 1 bulan. Dan tujuannya jelas. Bukan seperti puasa yang lain. Ngosoni arek wedok, masa ini wong lanang. Supaya kebal. Supaya dia berdiri ada kereta api jalan keras, tidak apa-apa. Menurut gak Pak Supandi, orang yang puasa begitu ya. Di situ jelas la'allakum tattaqun. La'alla, harapan, harfut taraji. Mudah-mudahan dengan menjalankan puasa kita menjadi orang baik. Sementara ahli tafsir lain mengartikan la'alla, kita mempersiapkan diri menjadi orang baik. Jadi bukan saanjek-saanyet. Poso. Dadi wong apik. Bukan gitu. Jadi puasa itu, Ramadan itu mempersiapkan diri kita supaya menjadi orang baik. Nah, persiapannya itu kapan? Nah, menjadi orang baik itu prosesnya lama. Bukan bim salam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Yang akan didatangi itu adalah orang-orang yang beriman. Maka jauh sebelumnya orang beriman sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan.
semua manusia, kecuali orang-orang yang beriman. Gembira, ifrah di saat bulan suci Ramadan akan datang. Ada sebuah ungkapan, saya tidak berani mengatakan itu hadis. Sekarang banyak sekali lagi koreksi kepada hadis-hadis yang biasa dipakai selama ceramah bulan suci Ramadan. Padahal itu bukan hadis. Saya mengistilahkan ada ungkapan, gak berani hadis. Di dalam kitab Durratun Nasikhin, mutiara, nasihat-nasihat, ya, yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Asyaq Al-Khaybawi. Di dalam buku itu, di saat bicara puasa, beliau, walaupun di situ ada redaksi hadis Nabi, tapi dalam penelitian ternyata masih diragukan. Saya lebih cenderung ada ungkapan, man fariha bidukhuli Ramadhana, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, khurrima jasadahu, insya Allah diharamkan tubuhnya dari jilatan api neraka. Itu dalam kitab Durratun Nasikhin. Makanya di hadis yang lain, Rawahun Nasa'i, suatu ketika Abu Umamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Kesempatan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dipakai untuk bertanya. Abu Umamah bertanya, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga, saya ingin menjadi orang baik. Syarat masuk surga harus menjadi orang baik. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Siapa Rasulullah? Singkat padat. Satu di antaranya syarat yang harus kamu penuhi, alaika bisawm. Jangan lupa ibadah puasa. Sebab apa? Puasa itu fa innahu la adlalah, gak ono bandingannya, ganjarannya. Dengan gambaran-gambaran semacam itu, orang beriman gembira di saat Ramadan itu akan tiba. Bukan sekedar gembira hura-hura. Kan banyak tak kalau akan Ramadan sing biasa ika ono mulai muncul. Alhamdulillah Lamongan ini bebas mercon ketoke. Lu kenapa saya dardir-dur itu? Munculnya kok puasa. Saya pernah ketemu Pak Wagub, Pak Sekda. Saya bicara 1 tahun yang lalu, Pak, saya ini satu sisi bergembira, tersanjung sebagai warga Lamongan. Tapi di sisi yang lain, malu. Kenapa? Kata beliau. Lamongan terkenal kota santri. Setiap ujung gang ada pondok. Tidak ada pondok
sebanyak Lamongan atau seperti di Jawa Barat. Jawa Barat itu setiap gang pondok. Lamongan setiap gang ono pondok. Makanya kiai-kiai di Lamongan itu banyak sekali. Saya kalau ditulis Kiai Haji, wah sorry, burung kuat. Satu sisi gembira. Lamongan terkenal kota santri. Tapi Pak, satu sisi sedih. Kenapa kota santri banyak pondok waktu puasa? Banyak sekali orang-orang yang tidak puasa pada waktu siang hari. Warung-warung dibuka dengan begitu bebasnya. Gitu. Kalau dulu kita itu malu kalau tidak puasa di saat bulan. Sekarang kita melihat orang yang begitu, ya, yang melakukan tidak malu. Kita yang melihat yang malu. Mudah-mudahan Lamongan seperti di daerah kan banyak di Lamongan seperti itu. Kerjasama pemerintah setempat dengan majelis ulama di dalam menghormati bulan puasa. Ini jangan, ini jangan. Gembira. Ada dua orang yang menyongsong datangnya bulan suci gembira. Tapi zahirnya, batinnya tidak. Karena apa? Musimnya dagangan laris. Panganan opo sing gak ono. Sah-sah saja sebagai khalifatan fil ard, wakil Allah di bumi. Dengan tugas memakmurkan dunia. Please, monggo. Tidak dilarang. Cuma imbangi dengan semangat ukhrawiyah. Kalau yang ketiga, bulan suci Ramadan datang, wah, sedihnya luar biasa. Poso mana, poso mana. Jadi orang beriman itu satu gembira, bukan susah. Bukan gembiranya itu hanya zahir. Oleh sebab itu, manusia-manusia yang beriman mempersiapkan diri dari sisi mental. Puasa akan datang. Niat berlangsungnya kita mengisi amal dan sebagainya ditentukan oleh niat. Makanya dalam kajian fikih harus niat. Cuma terjadi perbedaan. Ono sing niatnya mulai awal poso. Nah, sekali saja. Ono sing faham ben bengi sahur sesuk poso. Ono sing awal berdoa. Kalau dia berhalangan tidak puasa, akan mulai puasa lagi, mulai niat. Monggo. Ya. Itu kita saling menghormati perbedaan. Bukan karena perbedaan menyebabkan kita perpecahan. Niat. Siapkan mental kita. Sebab di dalam Ramadan penuh barokah. Penggandaan pahala tidak ada sebanyak di dalam bulan suci Ramadan. Obral pahala. Sayang, manusia banyak yang salah pilih, kepencut diskon di mall-mall. Padahal Ramadan itu diskon dari Allah luar biasa. Makanya mental. Bulan
ampunan. Kan sering saya katakan, kita sudah minta ampun kepada Allah. Tetapi kenapa dalam kurun waktu 1 tahun ada dosa kok kepengen ngicipi maneh? Padahal nangis-nangis kapok gak elok. Sebabnya banyak yang pernah saya sampaikan. Satu di antaranya, kalau kita melakukan dosa, tidak berhenti dan tidak tobat, lihat, pasti akan mengulangi kedua, ketiga. Dosa itu ngangeni. Sebab neraka itu diiming-iming dengan kelezatan. Pak Nur Sotik, jam berapa Pak? Pak Nur Sotik, kalau sudah, tolong kasih tahu ya. Wes mari. Jadi dosa, kalau kita melakukan dosa, tidak cepat berhenti, tobat, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, lihat, kita akan ngicipi lagi. Penyebab kedua, kita sering tergoda, karena ada kawan, orang, yang melakukan dosa, maksiat, tapi urepe nondonya, semakin melangit, sukses. Menyebabkan kita itu tergoda. Apa poso? Apa sholat? Orang itu tidak sholat, dunianya lebih baik. Pak, itu bukan nikmat. Nikmah. Kata Hadratus Syekh Haji Mulyono. Bahasa Arab itu lain kita ucapkan, lain makna. Itu nikmah, bukan nikmat. Itu istidraj, oleh Allah. Ya. Dumbuno, terus akhirnya nanti tapi kembali. Jujur, kita sebagai manusia ada kesalahan dan lupa. Wajar. Makanya di dalam surat Al-Baqarah terakhir, doa yang sering kita panjatkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi manusia itu ono ngonelani. Jujur, dalam 1 tahun sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, walaupun kita sudah pernah. Nah, kesempatan yang baik ini, ayo, jangan kita lewatkan. Istighfar. Sholat tarawih, tadarus. Spiritual. Apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyongsong Ramadan? Subhanallah. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada umatnya 2 bulan berturut-turut, Rajab dan Sya'ban, lebih giat di dalam ibadah. Bukan menentukan tanggal dan hari, tapi di dalam bulan itu semakin bersemangat. Anak, istri, suami dibangunkan. Maaf, bukan menentukan hari. Tanggal itu Saban, 10 Saban, 12 Saban, ganjarannya bikin. Lepas. Itu sinyal persiapan spiritual yang harus kita persiapkan. Sehingga nanti Ramadan datang, wah, sudah biasa. Kalau kita tidak persiapkan, begitu puasa, bolak-balik ndelok jam. Biasanya jam kita yang rusak-rusak mulai didadakno menjelang Ramadan. Dinggu terus. Suwiyo. Kalau tidak pernah qiyamul lail, begitu Ramadan tarawih,
kesel gosok biar remason. Kita kalau di terawih di Masjidil Haram atau di masjid sekarang di Lamongan sudah mulai banyak imam muda, hafid, luar biasa. Ya, dinikmati oleh makmum. Semakin panjang, semakin keasikan. Bukan sikir di gedruk-gedruk karena kesal. Itu semuanya persiapan. Perlu kita lakukan nanti di saat menghadapi. Yang tidak kalah penting persiapan intelektual, ilmu pengetahuan, kajian-kajian, buku-buku, ya, DWA itu banyak sekali. Masalah Ramadan kita gali kembali karena jujur. Setiap tahun puasa ini datang, jujur. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hampir 100 kesalahan. Di dalam buku Min Akhta'ina fi Ramadan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada waktu bulan puasa. Karena tidak mau ngaji. Tidak mau bertanya. Makanya mudah-mudahan puasa yang akan datang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, ngaji. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanjungan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Takut. Kalau tidak paham, tanya. Cuma takut itu macam-macam. Orang takut ngetes. Iso to kae. Orang takut dalam rangka adu domba. La tas'al an asya in tubdalakum tasuk. Jangan dibiasakan banyak bertanya, apalagi yang sifatnya ngetes, yang sifatnya adu domba. Karena jawabannya nanti bisa mencelakakan kamu. Tanya. Orang punya ilmu pengetahuan. Subhanallah. Luar biasa. Diangkat derajat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-Mujadalah 11. Dan insya Allah kalau kita mempunyai ilmu, rajin menghadiri kajian-kajian, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sedikit banyak kita akan menjadi taat. Jujur, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena banyak yang tidak tahu. Puasa ada yang begini karena tidak tahu. Dan kata Rasulullah dijamin akan menjadi orang baik. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan yufaqihu fid. Dengan ilmu insya Allah kita akhirnya menjadi orang baik. Jadi kesimpulannya sekali lagi hadis Nabi, rubba sa'imin. Berapa banyak orang yang puasa hadduhu min syami ilal ju' tidak dapat apa-apa. Karena ya sekedar puasa, ikut-ikutan. Tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Kau apa-apa. Dan ya, berapa banyak orang yang tarawih, yang qiyamul lail tidak dapat apa-apa kecuali begadang. Sekali lagi, mari. Orang beriman menyambut, mengisi datangnya bulan suci Ramadan.
harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai kita melakukan berulang-ulang kesalahan yang sama, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya sebagai penjaga gawang, ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.